Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan panduan cara install ZeroTier di Mikrotik. Sebelum teman-teman melakukan instalasi ZeroTier, ada dua hal yang harus teman-teman penuhi, yaitu yang pertama router OS. Untuk versi router OS, teman-teman harus menggunakan versi 7 karena ZeroTier hanya support di versi router OS 7 ya. Kemudian yang teman-teman perlu perhatikan itu adalah arsitektur name-nya ya. Arsitekturnya harus arsitektur yang didukung oleh Patchcake ZeroTier. Beberapa arsitektur yang sudah didukung oleh ZeroTier itu adalah arsitektur ARM, kemudian ARM 64, CHR, dan X86. X86 mungkin sudah sama dengan CHR ya. Untuk melakukan pengecekan, teman-teman bisa langsung masuk ke Winbox. Ini saya klik connect dulu. Saat Winbox sudah terbuka, teman-teman bisa masuk ke sistem, kemudian klik resource. Nah, di bagian resource ini menampilkan sistem resource dari Mikrotik teman-teman. Ini karena saya menggunakan Mikrotik RB4011, jadi ini ada board name-nya. Nah, ini adalah dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, versi, ya version atau versi router OS atau versi software. Itu 7.9, berarti saya sudah menggunakan router OS versi 7. Kemudian untuk arsitektur name-nya saya ARM. Ya, ARM ini sudah support ZeroTier. Kemudian setelah ZeroTier terinstall, saya akan coba akses beberapa modem PPOE ini teman-teman, tanpa tambahan VPN ya. Dan untuk ZeroTier itu sangat bermanfaat sekali. Teman-teman bisa mengakses Mikrotik tanpa VPN remote tambahan, tanpa tunnel VPN tambahan, atau tanpa IP public tambahan. Teman-teman bisa menggunakan layanan gratis dari ZeroTier karena dari ZeroTier sendiri sudah memiliki IP public yang bisa kita gunakan ya. Oke, kita bisa langsung lakukan instalasi ZeroTier, teman-teman. Saya langsung buka Google Chrome dulu, kemudian masuk ke mikrotik.com ya. Ini situs resmi dari Mikrotik. Kalau sudah terbuka, teman-teman masuk ke software, kemudian masuk ke download arsip. Nah, ini sudah terbuka. Ini adalah arsip dari atau riwayat dari software-software versi router OS ya. Ini 7.15 yang paling baru. Ini adalah tanggalnya. Saya akan menyesuaikan dengan versi router OS saya. Saya cek di sistem resource. Ini menggunakan 7.9. Saya cari 7.9. Nah, ini dia. Saya klik. Pastikan benar-benar 7.9 ya, teman-teman. Karena ini ada 7.91, 92. Sesuaikan saja, teman-teman. Ini 7.9. Kemudian setelah router OS versinya sudah sesuai, teman-teman tinggal menyesuaikan arsitektur name-nya ya. Jadi nama dari arsitektur Mikrotik yang kita gunakan. Karena di sini saya menggunakan arsitektur name-nya ARM. Jadi kita bisa langsung mendownload all patchcake dari arsitektur ARM. Oke, saya kembali ke mikrotik.com di Google Chrome ya ini. Nah, ini adalah nama dari arsitekturnya, ada ARM, kemudian ada ARM 64. Ya, jadi tiap arsitektur itu punya dua file yang bisa kita download. Yang pertama, file dengan ekstensi NPK, yaitu file inti dari router OS. Kemudian ada extra patchcake atau all patchcake dari router OS atau patchcake tambahan. Jadi tiap arsitektur itu punya dua file yang bisa kita download. Teman-teman bisa lihat seperti ini ya. X86. Nah, kecuali ini X86 ini file-file yang bisa kita gunakan untuk instalasi ke VPS atau virtual machine. Kita bisa langsung download all patchcake ya sesuai dengan ARM dan sesuai dengan arsitektur name.
Kemudian sesuai dengan versi router OS, saya download ini All Patch Cake. Nah, saya start download. Oke, kita tunggu downloadnya selesai. Nah, ini downloadnya sudah selesai. Saya langsung klik open folder. Kemudian saya buka patchcake-nya. Ini adalah isi dari file yang berekstensi zip tadi yang kita download ya. Kemudian yang perlu kita butuhkan di sini adalah zero tier. Nah, ini namanya zero tier. Ini akan saya ekstrak di luar. Ya, jadi saya tinggal klik dan tahan keluar, saya drop keluar ya. Nah, ini filenya sudah ada. Untuk teman-teman yang menggunakan aplikasi zip arsip yang lain bisa langsung ekstrak saja. Namun di sini saya hanya ekstrak satu file saja yaitu zero tier. Oke, ini saya akan minimize. Kemudian untuk WinRAR juga akan saya minimize. Kemudian kita bisa langsung upload file zero tier npk tadi ke dalam Mikrotik melalui Winbox. Ini untuk bagian resource ini akan saya close. Kemudian kita buka files, kita scroll ke bawah ya. Ini belum ada filenya karena belum kita upload. Kita klik upload, kemudian arahkan ke folder atau directory di mana file all patch cake tadi kita download. Jadi karena ada di bagian download, kemudian kompres. Nah, ini adalah file tersebut ya. Sesuai dengan file yang saya buka tadi. Nah, ini sudah sesuai. Kita arahkan ke sini teman-teman. Kemudian kita klik zero tier, kita klik open. Nanti Winbox akan melakukan upload file zero tier ke dalam Mikrotik. Kita tunggu prosesnya selesai. Nah, ini filenya sudah berhasil kita upload. Kalau pop-up uploadnya sudah hilang atau tampilan menu upload tadi sudah hilang. Nah, di mana file tersebut? File tersebut berada di bagian paling bawah. Kita scroll ke bawah. Ini zero tier ARM NPK. Ini. Kemudian kita bisa langsung reboot ya teman-teman. Kita bisa langsung reboot. Kemudian Mikrotik akan melakukan instalasi file zero tier ini. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung ya untuk cara uploadnya, ini saya hapus dulu filenya. Teman-teman bisa melakukan dua cara. Yang paling mudah itu, ya, contoh ini saya hapus dulu. Oke, ini all patch cake-nya kita ekstrak. Ekstrak. Nah, kemudian untuk saya scroll paling atas untuk bagian filesnya. Untuk file zero tier-nya ini bisa langsung kalian klik, tahan lalu drop. Paling atas ini ya. Paling atas jangan sampai terdrop di directory hotspot teman-teman. Paling atas saja. Nah, seperti ini. Itu prosesnya sama saja dengan melakukan upload lewat menu upload ini teman-teman. Sama saja. Kemudian kita cek di bagian paling bawah. Ini sudah ada zero tier ARM NPK. Ya, hasilnya sama. Kemudian untuk bagian files kita biarkan terbuka seperti ini. Nah, ini untuk menunya belum ada teman-teman. Kita harus melakukan reboot atau restart Mikrotik dulu agar Mikrotik bisa melakukan instalasi patchcake zero tier ini. Oke, saya masuk ke sistem, kemudian reboot, pilih yes. Oke. Saya clear all dulu. Kemudian setelah kita pilih reboot, kita tunggu Mikrotiknya reboot ya teman-teman. Nah, ini Mikrotik sudah melakukan reboot. Ini Mikrotik yang saya akses dari laptop saya menggunakan VPN remote ya. Setelah zero tier terinstall, kita akan coba akses tanpa VPN remote. Tidak hanya itu, kita akan coba akses modem-modem PPOE dari Mikrotik itu yang ada PPO-nya. Kita tunggu selesai instalasi dulu ya teman-teman.
Oke, ini mikrotiknya sudah selesai reboot atau restart. Teman-teman bisa lihat di sini sudah ada menu zero tier di bagian bawah dari WireGuard. Oke, dan untuk filesnya ini masih terbuka. Teman-teman bisa scroll paling bawah. Ini file NPK yang kita upload tadi, ini zero tier yang kita upload tadi di dalam menu file sudah hilang karena sudah diinstal dan dihapus oleh Mikrotik. Ini sudah boleh saya close ya. Teman-teman bisa melakukan pengecekan juga apakah zero tier ini berhasil diinstal atau tidak melalui menu sistem kemudian patchcake ya. Nah ini zero tier sudah ada. Ini sudah terinstall dengan baik, untuk versinya juga sudah sesuai ya. Namanya zero tier, oke. Close, ya, close lagi. Kemudian sebelum melakukan konfigurasi zero tier, teman-teman perlu daftar di website resmi zero tier dulu. Saya buka zero tier dulu ya. Oke, ini adalah website resmi dari zero tier, yaitu zerotier.com. Ini akan ada tampilan cookies ya. Klik accept all saja, nggak apa-apa. Untuk teman-teman yang sudah punya akun bisa klik login, atau yang belum punya akun bisa klik sign up. Nah, untuk mempermudah, teman-teman baiknya menggunakan akun Google saja. Jadi siapkan akun Gmail, teman-teman bisa daftar menggunakan akun Gmail. Untuk yang mau daftar silakan klik sign up. Dan untuk yang belum daftar, yang sudah punya akun bisa langsung klik login. Nah, ini yang saya bilang tadi teman-teman, pakai Google saja karena di pilihan login atau sign up itu ada pilihan menggunakan dengan akun Google. Ini saya pilih Google ya. Nah, ini ada tampilan awal dari zero tier. Kemudian kita klik download ya, karena kita akan menggunakan aplikasi zero tier di laptop. Kemudian pilih Windows ya. Ini akan ada untuk download zero tier untuk Windows. Saya klik download. Nah, ini sudah selesai di download. Saya langsung buka folder dari file installer zero tier. Ini saya jalankan installernya. Oke, kita install zero tier di PC atau laptop ya. Yes. Tunggu selesai dulu ya teman-teman instalasinya. Oke, jika tampilannya sudah seperti ini, kita klik finish. Nah, ini sudah bisa langsung kita close saja. Tab ini juga sudah bisa kita close. Nah, sekarang kita sudah punya dua perangkat yang terinstall zero tier. Yang pertama Mikrotik ya, ini zero tier. Kemudian laptop yang saya gunakan ini. Nah, saya coba cek apakah sudah terinstall zero tier. Ini sudah ada. Nah, setelah zero tier terinstall itu, kalian bisa lakukan pencarian di search menu ya. Atau kalian juga bisa mengeceknya di sini. Di bagian paling bawah ini sudah ada zero tier ya. Itu sudah otomatis untuk Windows 11 dan 10 sudah otomatis. Teman-teman bisa klik dua kali di zero tier ini. Nah, ini ada tulisan my address ya. Ini adalah alamat zero tier saya. Nah, ini sudah terinstall. Selanjutnya kita akan hubungkan laptop saya ke network zero tier. Yang pertama kita klik create network dulu. Nah, ini networknya sudah berhasil dibuat. Untuk namanya ini bisa kita ganti ya. Ini nama yang dibuat oleh zero tier secara otomatis. Kita bisa langsung klik network ini. Kemudian untuk bagian name-nya ini kita akan ganti remote atau remote mic, remote pelanggan. Ini tidak ada tombol save teman-teman. Jadi setelah kita memasukkan nama itu akan ada proses di bagian atas name ini ya, merah lalu hitam kembali, yang berarti namanya sudah berhasil diganti ya, atau prosesnya sudah selesai. Kemudian untuk deskripsi kita masukkan network untuk remote micro. Nah, kita tunggu ini tampilan deskripsinya sampai menjadi hitam lagi.
Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, untuk konfigurasi JROTIR-nya sudah sukses. Kemudian kalau kita scroll paling bawah itu ada bagian members. Members ini adalah menu yang nantinya akan menampilkan mikrotik yang kita daftarkan ke JROTIR atau perangkat-perangkat yang kita daftarkan ke JROTIR. Nah, ini kan ada tulisannya use JROTIR 1 app on your device to join. Nah, ini adalah network yang akan kita gunakan. Network ini sama dengan network yang ada di atas ini. Sama saja dengan yang ada di luar ini. Sama, teman-teman. Jadi ini network yang akan kita gunakan untuk terhubung ke JROTIR kita. Oke, kita langsung copy saja network ID-nya, copy, kemudian kita buka Winbox ya. Ini JROTIR ya. Jangan lupa ya teman-teman, menunya ada di sebelah kiri ini. Kemudian kita tambahkan JROTIR interface baru ya. Jadi kita tambahkan, kita masukkan network ID-nya adalah network yang kita copy tadi, kita pastikan di sini. Kemudian kita klik allow global, apply. Nah, untuk statusnya di sini akan kosong karena belum ada instance yang kita enable. Kita masuk ke tab instance, kemudian kita enablekan. Kita tunggu statusnya sampai running dulu. Nah, kalau statusnya sudah running seperti ini, ya ini statusnya running dan sudah online. Kita klik OK. Kita kembali ke tab JROTIR. Nah, ini bagian statusnya sudah access denied ya. Karena kita perlu mengizinkan mikrotik ini untuk join ke network kita. Nah, caranya bagaimana? Kita buka dashboard dari JROTIR kita tadi. Nah, di bagian members ini akan ada mikrotik. Nah, ini. Seperti ini, teman-teman. Akan ada mikrotik yang muncul ya. Kalau misalnya tidak muncul, teman-teman bisa refresh. Teman-teman bisa refresh. Nanti dia akan muncul di bawah sini. Nah, ini garis merah sebelah kiri ini adalah indikator yang mana perangkat yang mencoba terhubung ke JROTIR kita itu belum mendapatkan autentikasi. Oke, kita masukkan namanya mikrotik 4011 klien 01 atau klien 1. Kemudian kita klik out. Nah, kalau sudah, ini sudah hijau ya teman-teman. Sudah hijau dan berarti sudah terhubung ke network JROTIR kita. Kemudian teman-teman bisa melakukan pengecekan statusnya di Winbox. Nah, ini statusnya sudah oke ya, ini statusnya sudah oke. Untuk network name-nya remote pelanggan sesuai dengan nama network yang ada di JROTIR kita. Seperti itu. Bagaimana cara kita mengakses JROTIR mikrotik ini ya? Caranya kita harus laptop kita atau perangkat yang akan kita gunakan untuk mengakses mikrotik ini harus satu network ID dengan JROTIR yang terhubung ke mikrotik. Nih. Jadi ini kan contoh saya akses mikrotik ini lewat Winbox menggunakan VPN remote, VPN client ya. VPN client lewat Winbox. Jadi saya akan coba akses tanpa remote VPN ini. Saya exit. Ini kan mikrotik sudah terhubung ke JROTIR. Saya akan hubungkan laptop saya ke JROTIR lagi. Jadi ini ada pilihan ya, kita buka klik kanan di sini dan klik join network. Nah, ini akan ada pop-up baru untuk memasukkan network ID 16 digit. Kita copy saja ini network ID, kemudian kita pastekan di sini dan klik join. Nah, sama seperti langkah sebelumnya, setiap ada perangkat yang baru kita tambahkan itu kita perlu autentikasi manual di bagian sini. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau belum muncul kita klik refresh. Nah, ini sudah ada. Addressnya ekor E92. Itu di Jakarta ya. E92. Oke, ini belum bisa diapa-apakan teman-teman karena belum di out. Ini indikatornya masih merah putus-putus.
Saya berikan keterangan dulu, laptop admin, pemilik, kemudian klik out. Nah, dengan statusnya sudah hijau seperti ini ya. Klik refresh. Ini versinya belum muncul ya, teman-teman. Klik refresh. Nah, dengan statusnya sudah hijau dan versinya sudah muncul. Ini versinya sudah muncul. Ini kita sudah bisa akses Mikrotik menggunakan manage IP ya. Ini manage IP. Jadi saya coba akses ini Winbox dari Mikrotik saya yang tadi menggunakan IP yang disediakan oleh Zerotier. IP, kemudian saya menggunakan port Winbox custom ya, jadi ini adalah port Winbox custom saya ya. Coba connect. Nah, bisa langsung terbuka teman-teman. Zerotier, oke, pakai Zerotier ya. Untuk teman-teman yang menggunakan port Winbox standar ya, teman-teman bisa langsung akses saja tanpa port tambahan. Jadi seperti itu. Jadi untuk default port Winbox teman-teman itu tidak perlu ditambahkan. Saya akan berikan contoh ya teman-teman. Ini kan default port Winbox teman-teman ini adalah 8291. Saya coba ganti dulu ya. Winbox. Baik, oke. Nah, untuk teman-teman yang tidak menggunakan custom port Winbox ya, teman-teman bisa langsung akses saja dengan IP ya. Nah, ini langsung terbuka. Mudah bukan? Kemudian jika teman-teman ingin mengakses modem PPOE ini menggunakan IP lokal ini ya, teman-teman bisa buatkan firewall NAT. Ini untuk kita buatkan NAT baru ya teman-teman. Untuk chainnya DST NAT, kemudian DST address-nya itu adalah IP dari network Zerotier kita. Ini Zerotier, IP dari network Zerotier kita itu adalah ini ya, Mikrotik. Ini IP dari Zerotiernya kita copy, masukkan ke DST address. Kemudian untuk DST portnya itu adalah remote port yang akan kita gunakan untuk akses di web ya. Contoh 9901 atau 7781, terserah teman-teman ya. Di sini saya coba 9910. Kemudian untuk tap action itu kita arahkan ke modem PPOE yang akan kita akses. Contoh ini adalah modem PPOE yang remote address-nya itu 20.3. Kita copy, kita pastikan di to address ini ya. Untuk portnya port 80. Klik apply, oke. IP firewall NAT, saya enablekan dulu. Nah, ini adalah NAT yang barusan kita buat menggunakan port 9910. Saya coba akses ya teman-teman. Copy 9910. Nah, ini modem PPOE pelanggan itu sudah terbuka. Coba akses ya. Oke. Kita cek apakah sesuai ya user PPOE-nya. IP berapa ya tadi ini? Titik 3 ya. Titik 3. Oke, IP titik 3 itu username PPOE-nya. Ini JT1CA. Masuk ke network. Oke, sudah sesuai ya teman-teman. 1CA. Dan untuk teman-teman yang mengakses beberapa modem lagi, teman-teman tinggal copy lagi ya untuk NAT-nya. Ini firewall NAT. Copy, contoh ingin menambahkan modem berikutnya itu tinggal copy lagi IP dari remote modem PPOE teman-teman itu ya. Untuk portnya jangan disamakan, contoh 911 ya. Apply lalu oke. Kita coba akses lagi. Nah, ini modem berikutnya. Jadi seperti itu teman-teman. Atau teman-teman mau akses OLT juga bisa teman-teman. Contoh di sini OLT saya ada di modem ini saya biarkan saja.
OLT saya itu ada di IP 10.100, ya benar. OLT saya ada di IP 10.100. Saya akan coba akses teman-teman menggunakan NAT yang barusan kita buat ya. Jadi untuk portnya saya jalankan lagi ya. Ini ekor 2. Untuk action dan to address-nya itu 192.168.10.100. Untuk OLT saya menggunakan port 1996 ya untuk akses port webnya. Saya apply dan oke. Oke ya. Jadi saya coba akses menggunakan IP ini. Kemudian ini IP dari zero tier ya teman-teman. Kita berikan titik 2 dan portnya kita copy ini 9912. 9912. Enter. Ini harus HTTPS kayaknya. Nah ini. Karena di OLT itu harus pakai HTTPS. Nah ini OLT saya yang saya remote dari jarak jauh teman-teman. Ini tidak menggunakan VPN remote. Ini saya coba matikan VPN remote saya. Nah, saya refresh. Ini masih bisa diakses teman-teman ya. Begitupun dengan modem-modemnya masih bisa diakses. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jika teman-teman yang ingin melakukan konfigurasi jarak jauh ya zero tier, itu adalah solusi yang baik. Dan untuk teman-teman yang memiliki eksperimen-eksperimen lain, teman-teman bisa menggunakan zero tier ini. Saya coba akses lagi nih. Nah, ini sangat ringan teman-teman, ringan sekali. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, tanpa VPN remote, VPN-nya sudah saya disable. Di zero tier-nya ada traffic. Oke, itu saja dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.